telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Di seluruh alam semesta, di dunia ini, di dunia manapun, di mana letaknya, di galaksi mana letaknya, di tempat lain yang jauh daripada kita, di tempat yang dekat dengan kita, di semua bentuk-bentukan kehidupan, ada dua hal yang ketika kedua hal tersebut kapanpun cepat atau lambat akan berbuah hasilnya, yang tidak bisa ditolak hasilnya, yang pasti akan berbuah hasilnya, yang harus diterima oleh mereka semua yang melakukannya adalah dua hal yang nyata, yaitu adalah kebajikan dan ketidakbajikan. Kebajikan dan ketidakbajikan ini keduanya memiliki kekuatan yang sama-sama kuat. Semakin kuat kekuatan dari kebajikan yang ditimbun, maka semakin besar dan semakin kuat hasilnya. Begitu juga dengan lawan dari kebajikan, yaitu ketidakbajikan itu tadi. Ketika kekuatan daripada ketidakbajikan itu sangat kuat, maka hasil yang muncul juga sangat kuat. Tidak ada perbedaan antara kedua hal ini yang akan berbuah. Yang membedakan di sini hanyalah waktu, kapan cepat atau lambat keduanya itu akan berbuah. Bisa yang satu lebih cepat atau yang lainnya lebih cepat berbuah, atau juga bisa yang satunya lebih lambat berbuah dan lainnya lebih cepat. Kedua hal ini adalah kedua hal yang semua orang pasti mengerti dan pahami, karena di dunia ini kita hidup tidak perlu terlalu melihat sesuatu yang sangat tidak begitu kelihatan atau sulit dilihat. Sangat mudah. Ini adalah dua hal yang sangat mudah. Tentunya anak kecil saja, jika Anda seorang orang tua yang sudah memiliki anak, tentunya sudah bisa mengajarkan sejak dini kepada anak, dan anak pasti akan mengerti. Anak kecil gampang sekali untuk mengerti bahwa yang disebut bajik dan tidak bajik itu seperti apa. Ya. Kedua hal ini sebenarnya adalah hal yang sangat nyata, yang sangat mudah dilihat, namun tidak ataupun jarang direnungkan. Namun ketika seseorang individu ataupun bahkan sekelompok orang merenungkan, meniatkan dan melakukan kedua hal ini, maka cepat atau lambat dua hal tersebut berbuah kepada mereka, bukan orang lain. Orang lain hanya mengikuti ataupun terkena daripada dampaknya. Jadi sama seperti ketika seseorang itu membakar ataupun menyalakan api unggun di sebuah sawah untuk menghangatkan badan di malam hari, lalu dia mematikan, namun dia tidak sadar masih ada percikan api, lalu api itu membakar ladang orang tersebut, lalu orang-orang di sana terkena dampaknya. Jadi mau dikatakan orang yang menyalahkan salah pun tidak bisa, karena ia sudah mematikan, namun ada kelalaian di situ. Jadi dampak daripada kebajikan dan ketidakbajikan berefek kepada orang lain, namun hasil yang nyata berbuah kepada pelaku sendiri. Keduanya memiliki kekuatan yang sama, namun yang membedakan sekali lagi adalah sifat daripada hasil kedua hal tersebut. Jika sifat daripada ketidakbajikan itu meresahkan, tidak menenangkan, tidak membawa kedamaian, lain pula dengan kebajikan. Kebajikan itu sifatnya menenangkan, sifatnya mendamaikan, dan sifatnya membawa kepada kebahagiaan.
Itu adalah kedua hal yang berbeda antara dua hal nyata tersebut. Ya. Keduanya memiliki kekuatan yang sama, perbedaannya tadi di sifat dan juga jika suatu saat seseorang ataupun sekelompok orang menyadari akan kedua hal tersebut dengan pandangan yang benar, maka mereka akan tahu bahwa perbuatan bajik itu lebih hebat daripada perbuatan tidak bajik. Karena apa? Karena ketika seseorang itu melakukan sebuah ketidakbajikan atau hal yang tidak baik, maka seseorang itu yang sudah sadar, sekali lagi saya katakan, yang sudah sadar, yang sudah menyadari, maka ia akan menyesal karena ia sudah sadar bahwa tindakan itu tercela, dan lalu ia menyadari, ketika ia sudah menyadari itu tidak bermanfaat, maka seketika ia akan berhenti. Dan ketika seseorang ataupun sekelompok siapapun itu juga sudah berhenti untuk melakukan hal yang tercela tadi, maka untuk selanjutnya perbuatan yang tidak bajik atau yang tercela itu tidak akan bertambah. Jadi perbuatan tercelanya berhenti dan tidak bertambah. Namun ketika seseorang itu melakukan perbuatan yang bajik, maka tidak ada penyesalan ketika siapapun juga melakukan kebajikan yang telah ia lakukan. Karena setelah melakukan, seseorang pasti akan merasa puas, merasa senang, merasa bangga dan bahagia atas bentuk-bentuk kebajikan yang ia lakukan. Bentuknya seperti apapun, kita tahu banyak sekali bentuk-bentuk yang bisa kita ketahui sendiri yang bersifat bajik. Dan karena tidak ada penyesalan setelah melakukan hal tersebut, maka seseorang itu tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti untuk melakukan kebajikan. Jadi kebajikan akan terus bertambah, bertambah, dan bertambah. Berbeda dengan perbuatan yang tidak bajik. Ketika perbuatan tidak bajik sudah dilakukan, orang sadar, maka perbuatan yang tercela tersebut berhenti, tidak pernah bertambah. Namun kebajikan selalu ditambah karena seseorang yang setelah melakukan semua bentuk kebajikan maka akan senang. Karena setelah ia merasa senang, ia tenang, damai dirinya, dan mudah untuk melihat semua kondisi di dalam kehidupan dengan pandangan-pandangan yang benar dan pemahaman yang jelas, karena tidak ada kebencian di dalam dirinya. Setelah melakukan banyak kebajikan, maka dia dengan mudah berkonsentrasi untuk melakukan semakin banyak kebajikan. Tidak ada seseorang lain pun yang dapat menghentikan dirinya, karena ia sudah memiliki tekad yang kuat, pandangan yang kuat, konsentrasi yang kuat. Berkat tidak pernah ada penyesalan di dalam dirinya, tidak ada pernah keresahan di dalam dirinya, karena ia selalu bersuka cita. Namun untuk menimbulkan sebuah kesadaran di dalam diri seseorang itu, antara individu satu dengan individu yang lain itu tidak sama dan tidak mudah, berbeda-beda, dan waktu untuk mereka bisa menyadari itu semuanya berbeda-beda. Karena kita semua terlahir dengan sendirinya. Kita terlahir sebagai seorang individu di dunia ini. Lalu ketika kita mulai beranjak menjadi seseorang dewasa, kita beranjak menjadi orang yang sudah berumur, sudah berusia, sudah matang, maka dalam masa penumbuh kembangan diri kita menjadi dari kecil menjadi seorang dewasa, ada waktu yang telah kita lewati. Dan masa selama itu kita memiliki banyak hal yang sering terjadi di kehidupan kita semua. Karena di dalam agama Buddha ini, seseorang ataupun makhluk itu disebut makhluk karena memiliki nama dan rupa atau batin dan jasmani. Maka seiring bertambahnya ataupun beranjaknya jasmani ini,
maka banyak hal yang muncul di batin seseorang yang tidak bertumbuh, yang tidak terlihat. Jika jasmani kita ini terlihat, semakin dewasa, semakin kulitnya semakin matang, semakin tambah dewasa lagi, semakin mulai berkeriput dan semakin mulai mengkerut dan semakin mulai berubah. Dan batin juga seperti itu. Batin yang ada di dalam diri seseorang itu selalu berkembang dan berkembang. Banyak hal-hal yang muncul di dalam pikiran seseorang, maka ketika seseorang itu memiliki banyak pengalaman di dalam kehidupannya berdasarkan dengan pikiran yang ada di dalam dirinya, lalu ia berusaha mengkonversi semua pengalaman hidup yang muncul di dalam dirinya menjadi sebuah hal yang ia yakini. Ketika muncul kejadian seperti ini, seseorang lalu menyikapi dengan pikirannya sendiri. Mungkin juga seseorang bisa terpengaruh oleh pikiran orang lain juga. Ya. Ada yang selalu melihat semua kondisi di dalam dunia ini berdasarkan cara dia untuk melihat hal tersebut. Ada yang juga dari orang lain. Ya. Jadi entah dari mana asalnya, maka ia tetap menggunakan pikirannya sendiri untuk melihat semua hal. Jadi ia mengatakan bahwa ini adalah hal yang seperti ini dan itu adalah hal yang seperti itu. Hal yang seperti ini adalah hal yang seperti ini dan hal yang seperti itu adalah hal yang seperti itu. Ia lalu dengan pengalaman yang muncul di dalam dirinya, dengan berbagai macam banyak kejadian yang sudah ia lalui, ia melihat semua hal sebagaimana ia renungkan sendiri. Ia lalu perlahan-lahan terus-menerus bertambah lagi karena kita sebelum meninggalkan kehidupan saat ini, kita masih terus-menerus untuk melihat sesuatu yang baru, untuk melihat sesuatu yang mungkin tidak kita ketahui atau belum kita ketahui, ataupun bahkan kita terus-menerus melihat sesuatu yang sering kali kita lihat. Itu saja. Ya. Jadi semua hal tersebutlah yang membuat pikiran seseorang itu, maka seseorang itu memiliki pandangannya. Maka seseorang itu memiliki pemahamannya di dalam dirinya. Ketika seseorang itu sudah memiliki pemahaman, maka seseorang memiliki yang disebut dengan ego atau nafsu di dalam dirinya. Ketika ia sudah terikat dengan nafsu di dalam dirinya, maka ia akan melihat apa yang ia pandang, apa yang ia lihat, apa yang ia pikirkan adalah sesuatu hal yang benar. Adalah sesuatu hal yang ia yakini tepat. Sesuatu hal yang ia yakini sempurna. Itulah yang muncul di pikiran seseorang. Ia akan berpikir seperti itu, lalu ia mencerap semua bentuk pikirannya dan menganggap bahwa semua hal yang pernah ia lalui, semua hal yang ia pikirkan, semua hal yang ia pahami adalah yang seperti itu adanya. Nah, selain seseorang ini bertindak sebagai individu, kita juga bertindak sebagai makhluk sosial di mana kita bertemu dengan individu yang lain. Ketika kita bertemu dengan individu yang lain, maka di situ muncul sebuah perbincangan. Ketika mereka berbincang, ketika mereka berbicara, dan ketika mereka merupakan orang yang sama-sama mengukuhi pandangan mereka, pemahaman mereka, dan pikiran mereka, maka antara satu dengan yang lainnya akan di situ yang awalnya sebuah bincangan menjadi sebuah perdebatan. Karena mereka berdua sama-sama sudah menjalani kehidupan dan mereka berdua memiliki pemahaman yang mereka miliki masing-masing. Antara yang satu dengan yang lain
akan melakukan sebuah perbincangan yang menjadi sebuah perdebatan. Yang satu menganggap bahwa ini adalah yang harusnya seperti ini, lalu yang kedua menganggap bahwa ini seharusnya tidak seperti ini, melainkan seharusnya seperti itu. Namun karena kedua orang ini sama-sama tidak mau untuk mengalah, karena mereka sudah mencerap mencerap semua bentuk pengalaman hidupnya, semua bentuk pemahaman pemikirannya, lalu ia dengan sendiri terdoktrin ataupun terhipnotis dengan pikirannya sendiri. Maka mereka semua akan melihat semua hal berdasarkan apa yang mereka lalui. Itulah yang menyebabkan bahwa seseorang itu akan menganggap bahwa kehidupannya itu adalah sebuah realita ataupun sebuah kenyataan. Ya. Namun yang disebut dengan kenyataan milik seseorang tersebut adalah sesuatu kenyataan berdasarkan pemahaman individu. Jadi pemahaman individu tadi sudah dijelaskan bahwa muncul berdasarkan banyak hal, pengalaman hidup, berdasarkan pengetahuan yang ia miliki, berdasarkan pemahaman-pemahaman yang ia buat, yang ia bentuk, maka ia menganggap bahwa apa yang ia ketahui adalah realita. Namun yang disebut dengan pengetahuan dan lain sebagainya itu adalah bersifat semu. Di satu sisi seseorang memiliki atau menganggap realita, namun itu merupakan ilusi bagi orang lain. Ya. Bagi orang lain, realita yang diungkapkan seseorang berdasarkan pemahamannya itu adalah ilusi. Jadi antara kedua orang ini tidak ada yang mencapai titik temu. Setelah mereka semakin jauh lagi, mereka akan semakin terus menerus melakukan perdebatan. Dan ketika sampai terus menerus tidak berhenti perdebatan, maka yang terjadi pertikaian. Ketika pertikaian sudah terjadi, maka hal yang muncul adalah hal yang lebih berbahaya daripada hanya sekedar perdebatan, melainkan tindakan telah muncul. Dan tindakan muncul jika didasari dengan sebuah hal yang sama-sama tidak menyukai, sama-sama tidak menerima, maka tindakan tidak bajik yang muncul. Tindakan yang bajik yang sudah terpicu akan terus-menerus terpicu. Hingga akhirnya itulah yang muncul di setiap individu. Dan individu yang berdua bertikai lalu memiliki beberapa individu atau teman orang lainnya, yang satu memiliki pemahaman yang sama dan yang satu lagi juga menemukan orang yang memiliki pemahaman yang sama. Maka mereka membentuk sebuah kelompok dengan kelompok bertikai. Maka ketika kelompok dengan kelompok bertikai, tindakan sudah pecah, maka hal yang mengenaskan yang muncul. Kondisi yang paling buruk yang bakal terjadi adalah sebuah perkelahian. Lalu semakin dalam lagi perkelahian yang tidak pernah berakhir karena sama-sama mengukuhi mereka yang paling benar, maka peperangan yang muncul. Ketika peperangan sudah muncul, maka apa yang terjadi? Bentuk-bentuk pembunuhan di mana-mana muncul. Bentuk-bentuk hal yang tidak menyenangkan bagi orang lain dan juga bagi diri sendiri sebenarnya itu yang muncul. Ya, karena berdasarkan apa? Karena diawali dari pertikaian terhadap sebuah pandangan daripada individu dengan individu. Di dalam Cula Wiyuha Sutta, di situ Sang Buddha juga pernah menjelaskan bahwa memang bagi mereka orang yang dungu akan mengokohi ataupun bersikukuh dengan pandangannya masing-masing tanpa melihat pandangan orang lain. Jadi antara yang satu dengan yang lain saling mengokohi,
saling meyakini pandangannya masing-masing. Saling meyakini pandangannya masing-masing, maka itulah mereka bertikai. Ketika mereka itu terus bertikai, mereka tidak sadar. Karena tidak ada kesadaran yang tadi di awal sudah disampaikan, di mana tidak pernah mereka tersadarkan atau belum tersadarkan, maka pertikaian tersebut akan terus-menerus berkelanjutan tanpa henti sampai seseorang itu akan tersadarkan bahwa buah daripada kebajikan seperti ini dan buah daripada ketidakbajikan itu adalah seperti itu. Namun sekali lagi sudah disampaikan bahwa untuk melihat ataupun kesadaran, mencapai kesadaran itu susah karena lawannya adalah bukan orang lain, melainkan diri sendiri. Karena dia tidak bisa melawan diri sendirinya, maka sampai kapanpun ia akan tetap bersikukuh dengan apa yang ia ketahui, dengan apa yang ia pahami, bahwa ia memahami hal ini adalah benar dan hal yang itu adalah tidak benar. Dia akan terus-menerus sampai ia bisa mengalahkan dirinya sendiri, maka ia akan tersadarkan. Namun jika sampai kapanpun tidak akan tersadarkan, ia akan terus-menerus terjatuh dan terjatuh. Dan lebih bahayanya lagi jika ia mengajak orang lain untuk terjatuh. Karena banyak orang lain juga yang sangat-sangat mudah mengikuti jejak daripada orang lain, ya, karena ia sendiri belum tersadarkan, makanya ia dengan mudah mengikuti jejak orang lain. Jika orang yang diikuti adalah orang yang bijaksana, ia akan tercerahkan. Namun jika seseorang itu tidak mengikuti orang yang tepat, maka sampai kapanpun ya ia akan terus-menerus lahir di lingkaran-lingkaran yang itu saja. Jadi sangat penting untuk kita semua di sini bisa menerima pemahaman ataupun pandangan daripada orang lain. Karena sekali lagi sudah disampaikan bahwa apa yang selama ini kita pahami itu adalah sebenarnya yang kita anggap realita adalah ilusi kita. Dan orang lain pun menganggap apa yang kita katakan sebagai realita kita sendiri adalah sebuah ilusi. Begitu juga dengan realita orang lain. Kita anggap mereka itu adalah ilusi. Ya. Jadi kedua hal ini akan terus-menerus terulang dan terus-menerus terulang. Karena Sang Buddha mengatakan bahwa jika hanya di dalam sebatas pemahaman seseorang itu dianggap bijaksana atau dianggap suci atau dianggap sempurna, maka tidak ada di antara kita semua di sini yang tidak bijaksana. Karena kita semua antara satu dengan yang lain sudah sampai pada pemahaman kita masing-masing. Antara satu dengan yang lainnya di sini sebelah Anda sudah sampai pada pemahaman kita masing-masing. Ya. Jadi jika hanya dengan pemahaman saja seseorang disebut bijaksana, kalau hanya dengan halusinasi seseorang itu ia menganggap bahwa itu adalah kebenaran, maka ia akan terjerumus. Karena kita semua, baik saya, Anda sekalian di sini sudah memiliki atau sampai pada pemahaman kita masing-masing. Jadi jika dikatakan demikian itu adalah kurang tepat, melainkan itu semua hanyalah sebuah ilusi, halusinasi yang terakhir, yang ujung-ujungnya, yang dimana saat jasmani seseorang dan batin yang selama ini ada di dalam dirinya itu akan segera meninggalkan dunia ini, maka kesemua pemahaman yang telah ia miliki, maka kesemua hal yang telah ia pernah
pikirkan, renungkan, itu akan menghilang. Ya. Akan semuanya ditinggalkan. Jadi semua yang ia yakini sebagai realita itu akan ditinggalkan. Tidak akan dibawa menuju ke kehidupan yang akan datang. Semua bentuk-bentukan tersebut tadi hanyalah semu. Ya. Semua bentukan-bentukan tersebut hanyalah ilusi. Ya. Maka daripada itu, kita sebenarnya semua di sini sampai kita meninggalkan kehidupan saat ini, semua kehidupan ataupun pemahaman yang telah kita miliki, semua pikiran yang telah kita bentuk, semua pandangan yang kita miliki, semua hanyalah sebuah fantasi. Ketika kita meninggalkan kehidupan ini, yang dapat dibawa untuk menuju ke kehidupan yang akan datang bukan fantasi, namun kebajikan dan ketidakbajikan. Karena hanya kedua hal tersebut yang nyata, hanya kedua hal tersebut yang benar-benar dapat dirasakan, dapat dilihat, dapat didengarkan sifatnya, dan dapat dirasakan hasilnya. Ya. Terlebih di luar daripada itu semua hanya sebuah pandangan. Jadi silahkan kita semua memiliki fantasi diri kita masing-masing, namun kita tidak lupa untuk melakukan kebajikan. Karena ini adalah hidup kita masing-masing, kita mau berfantasi seperti apa, tidak ada yang melarang. Namun tidak fantasi yang penuh dengan ketidakbajikan, melainkan penuh dengan kebajikan. Itu yang Bante sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Semoga semua kebajikan-kebajikan yang Anda lakukan selama ini segera berbuah dimanapun Anda berada. Sabisata Bhavantu Sukitata. Namo Buddhaya.